Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin undangan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungannya. Yang terhormat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Komisi Yudisial, Wakil Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah dan pimpinan BAP DPD RI, para anggota BPK Ketua dan atau yang mewakili para pejabat pimpinan tinggi meja di lingkungan BPK, kementerian dan lembaga, para bupati, wali kota, kabupaten kota yang mewakili kawan dan rekan-rekan media yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang karena rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dan bergabung baik secara fisik di auditorium BPK maupun secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara Grand Launching Pendapat Strategic Foresight BPK Membangun Kembali Indonesia dari COVID-19 Skenario, Peluang dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh. Hari ini, Kamis tanggal 21 Oktober 2021. Hadirin berkat yang kami hormati, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini sebagai ungkapan rasa syukur dan harapan akan kelancaran acara. Marilah kita memanjatkan doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin. حمدا يعظم نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tidak kata dan yang pantas
ikhlas kami aturkan kepadamu pagi hari ini. Selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti acara Greenland Seni Buku Pendapat strategis Foresight BPK dan website Foresight BPK. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Kau ridhai, yang membawa barakah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun. Sebagai bukti syukur dan penghambaan kami kepadamu, anugerahkan kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan segala amanah. Ya Allah, ya Mujib, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya kepadamu yang akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan banggakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang kami hormati Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Agus Joko Pramono. Yang kami hormati Wakil Ketua Mahkamah Agung Non-Yudisial, Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pimpinan Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pimpinan Auditorat Utama Keuangan Negara 1 sampai dengan 7 yang hari ini hadir baik secara fisik maupun secara virtual. Hadir secara fisik pada hari ini Pimpinan Auditorat Keuangan Negara 7, anggota 7 BPK, Bapak Insinyur Daniel Lumban Tobing. Yang kami hormati para Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dari berbagai periodenya. Yang kami hormati para pimpinan kementerian dan lembaga serta badan lain, para pimpinan pemerintah daerah, kabupaten dan kota, dan juga pimpinan DPRD, provinsi, kabupaten dan kota, para narasumber yang telah berkontribusi dalam merampungkan Foresight BPK. Yang pertama, rekan-rekan media serta seluruh peserta dan undangan yang namanya maupun jabatannya tidak disebutkan satu persatu, tetapi tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama kami mengajak kita semua memulai acara pada hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menganugerahkan kita usia, kesehatan, dan kesempatan. Semoga semua anugerah tersebut dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, minggu ini kita
mendapatkan berkah yang luar biasa. Ada 3 hal yang akan kami sampaikan sebelum memulai acara ini. Yang pertama, sudah barang tentu kita telah berada dalam tekanan pandemi dan telah berjuang semenjak awal tahun 2020 sampai dengan hari ini, dan hasilnya sudah kita lihat bersama-sama. Oleh karena itu, dengan kondisi yang semakin membaik pada hari ini, kami menghimbau kita semua untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, melakukan pembatasan fisik dan sosial, sehingga pada satu saat pandemi ini dapat berakhir, kita dapat bertahan, pulih, dan kembali bangkit. Kemudian dalam waktu 1 minggu terakhir ada 2 hal penting yang barangkali perlu kami sampaikan dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah kita baru saja melaksanakan perayaan Maulud Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan hari Selasa 19 Oktober 2021, walaupun hari liburnya pada hari Rabu. Nah, kita menganggap ini adalah satu momentum yang baik. Hari kelahiran Nabi ini merupakan momentum bagi kita semua mengawali hal-hal yang baik, semangat yang baru bagi kita semua untuk membuat negara ini menjadi lebih baik. Kurang dari itu, Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan anugerah dalam 1 minggu ini bahwa tim Piala Thomas Indonesia berhasil mendapatkan kemenangan yang telah kita nantikan 19 tahun. Semua ini merupakan gambaran bahwasanya di tengah tekanan, di tengah masalah, kita juga memiliki harapan. Dan dengan semangat itu semua, hari ini kami akan mengumumkan Foresight BPK. Jadi barangkali biar tidak ada mispersepsi, hari ini kita bukan launching buku, tetapi mengumumkan hasil Foresight yang merupakan salah satu peran BPK sebagai Supreme Audit Institution dengan judul Membangun Kembali Indonesia dari COVID-19, Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh. Nah, bersamaan dengan pengumuman hasil Foresight tersebut juga akan kami luncurkan secara resmi website Strategic Foresight BPK sebagai sarana komunikasi, publikasi, dan pemantauan dari hasil-hasil Foresight BPK. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para undangan yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam kesempatan kita pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, sebelumnya kami perlu untuk menjelaskan hal-hal yang sangat penting terkait dengan hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai Supreme Audit Institutions. Penting untuk dipahami, sebagai Supreme Audit Institutions, BPK memiliki tingkatan peran yang dikelompokkan dalam apa yang disebut dengan Pyramid of Size Maturity Role atau piramida maturitas peran SAI. Dalam piramida tersebut dapat dilihat di sini bagian yang paling bawah itu adalah oversight. Oversight ini terdiri dari beberapa hal. Pertama, mendorong upaya pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi, menjamin terlaksananya akuntabilitas, termasuk meningkatkan keekonomian, efisiensi, etika, nilai keadilan, dan keefektifan. Kesemua peran tersebut itu terwujud dalam bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, baik pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang salah satu diantaranya adalah pemeriksaan investigasi untuk mendukung penegakan hukum. Ini adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua dari peran BPK tersebut atau tingkatan berikutnya adalah yang kita sebut dengan insight. Peran insight ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam bentuk memberikan pendapat. Jadi memberikan pendapat kepada pemerintah, kepada lembaga perwakilan, badan dan badan lainnya terkait dengan upaya untuk memperbaiki tata kelola secara komprehensif. Bentuknya, di mana tahun ini, di awal tahun ini kami, dan itu adalah bahan pendapat kami yang terakhir, sebelum mungkin bahan pendapat yang lanjutnya adalah memberikan pendapat kepada pemerintah terkait program jaminan kesehatan nasional dan pengelolaan Otsus Papua. Nah, peran yang berikutnya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai Supreme Audit Institutions adalah peran Foresight
yang dilakukan dengan memberikan gambaran, ya, memberikan deskripsi kepada pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya atas masa depan yang diharapkan. Peran ini belum pernah dilakukan oleh BPK sebelumnya. Penting untuk kami sampaikan bahwa dengan diselesaikannya atau dirampungkannya foresight BPK untuk yang pertama kali, maka BPK akan menjadi BPK ke-12 di dunia yang telah mencapai peran tertinggi ini, menjadi BPK kedua di Asia setelah Korea Selatan. Selama ini adalah Korea Selatan lah yang kemudian telah mencapai peran foresight ini, dan yang pertama di Asia Tenggara. Hadirin yang kami hormati, pada saat kita bicara mengenai masalah foresight, sebenarnya kita bicara berbagai hal. Jadi kami ingin menekankan terlebih dahulu bahwasanya apa yang kami lakukan hari ini bukan launching buku, walaupun judulnya adalah grand launching buku, tapi kami mengumumkan hasil foresight BPK. Setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyerahkan dan mengumumkan hasil pemeriksaan keuangan mandatorinya dan disampaikan kepada entitas dan pemerintah pusat, diacarakan secara khusus. Dan kemudian selama ini tindak lanjut hasil pemeriksaannya, tindak lanjut hasil pendapat BPK itu terbatas pada entitas pengelolaan keuangannya. Foresight ini diharapkan melibatkan seluruh masyarakat, peran serta seluruh masyarakat, oleh karena itu diumumkan secara terbuka. Kami mengawali penyampaian foresight BPK ini dengan menjelaskan tentang latar belakang, di mana kita dalam kondisi memasuki era yang penuh ketidakpastian. Ada disrupsi teknologi dan pandemi yang menggambarkan apa yang disebut dengan VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, di mana di era ini segala sesuatunya berkembang begitu cepat, menyebabkan ketidakpastian, sangat kompleks, dan menyebabkan keraguan-raguan. Nah, foresight BPK dilakukan dalam rangka menghadapi ketidakpastian tersebut dengan cara menyusun kajian perspektif jangka panjang mengenai berbagai kondisi, peluang, tantangan, dan risiko yang mungkin terjadi, yang dalam konteks ini kami ambil dalam kondisi pandemi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, kami perlu menjelaskan secara terbuka apa yang kami lakukan, karena Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengusung transparansi dan akuntabilitas khususnya sebagai kredo yang kami lakukan di dalam melaksanakan tugas kami. Oleh karena itu kami juga perlu menjelaskan secara transparan apa yang kami lakukan dan mempertanggungjawabkannya. Pertama yang ingin kami sampaikan adalah siapa saja yang terlibat dalam penyusunan foresight BPK ini. Silakan ditampilkan. Foresight BPK ini melibatkan berbagai lanjut ya, terus ya, berbagai kelompok, mulai dari para pengambil kebijakan publik ya, para menteri, kemudian para pimpinan kementerian dan lembaga, para pengambil kebijakan, kemudian juga di situ-situ aja, terus seluruhnya ya, para pengambil kebijakan seluruhnya yang terlibat di dalam penyusunan foresight BPK ini, para praktisi, akademisi, industri ya, termasuk dari kesehatan dan jasa keuangan yang dipandang kemudian dapat memberikan masukan terkait dengan bagaimana mendeskripsikan masa depan Indonesia. Oleh karena itu sebenarnya apa yang kami susun ini adalah skenario Indonesia 2026. Ini yang terlibat dalam penyusunan. Seluruhnya ya, tolong sudah seluruhnya sudah ditampilkan semua. Baik. Selain itu, bagaimana proses penyusunan dari foresight BPK tersebut? Kami juga perlu menyampaikan apa yang kami lakukan di dalam rangka menyusun foresight BPK tersebut. Nah, foresight BPK ini disusun dengan cara bertahap. Jadi ada tahapan-tahapan yang tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara akademik maupun prosedurnya. Tahapan pertama itu adalah mengidentifikasi driving forces. Bersama para narasumber tersebut kami melakukan 2 tahapan kegiatan, dan di tahapan kegiatan yang pertama kami berhasil mengidentifikasi 1.350 entry driving forces. Jadi ini untuk menggambarkan betapa banyak hal-hal yang dianggap dapat mempengaruhi masa depan Indonesia.
Dari 1.350 driving forces tersebut, kami kemudian menyusun shortlist bersama-sama, kami susun shortlist driving forces menjadi 139 driving forces. Nah, tahapan kedua adalah menentukan apa yang disebut dengan critical uncertainties. Nah, critical uncertainty ada dua tahap yang kami lakukan. Yang pertama adalah memilih critical uncertainties-nya dari 139 menjadi 20 critical uncertainties. Dan kemudian mengembangkan fundamental, apa yang disebut dengan fundamental uncertainties. Mana yang paling fundamental dari 139 itu, dari 139 menjadi 5. Yang tadi dari 139 menjadi 26, maaf. Dan kemudian dari 26 menjadi 5 fundamental uncertainties. Kemudian kami menyusun apa yang disebut dengan kerangka skenario, karena metode yang digunakan dalam hal ini adalah scenario planning, dan dari 5 fundamental uncertainties tersebut dibuat menjadi 2 critical uncertainties dan dijadikan menjadi 4 kelompok. Dari situ kami menyusun scenario stories yang penyusunannya mempertimbangkan berbagai hal. Pertama, kami mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPK, IHPS, antara lain dari IHPS 1 utamanya IHPS 2 2019-2020, kemudian juga pendapat BPK terkait dengan program JKN dan laporan hasil pemeriksaan kita di 2020. Jadi ada bagian-bagian penting di masa depan yang bisa kita identifikasi dari apa yang kita hasilkan. Dan kemudian kita melakukan benchmarking pada secara parallel example sebagai proxy scenario. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, sebelum saya menjelaskan mengenai apa yang menjadi critical uncertainty, kami ingin menjelaskan satu hal fundamental terkait dengan foresight. Selama ini peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dihasilkan dengan apa yang kita gunakan pendekatan yang disebut learning from the past. Jadi kita belajar untuk memperbaiki masalah, belajar dari hal-hal yang terjadi di masa lalu. Itu yang kita lakukan pada saat penyusunan laporan hasil pemeriksaan maupun bahan pendapat. Maka pada foresight, paradigma yang kita gunakan, kita perbaharui juga dengan apa yang kita sebut learning from the futures. Jadi kita belajar dari masa depan, kita narasikan masa depannya, dan dari masa depan tersebut kita akan mendapatkan hal-hal apa yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasinya. Berikutnya, setelah kita mendapatkan siapa saja yang terlibat di dalamnya dan kemudian bagaimana prosesnya, juga kami perlu menjelaskan apa saja yang menjadi critical uncertainty. Yang menjadi critical uncertainty ada 2 faktor. Yang pertama adalah respon pemerintah terhadap kondisi kritis. Ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kurang efektif, dan ini akan menjadi sumbu X dari diagram yang akan disajikan. Dan kemudian sumbu Y-nya adalah severity of pandemic atau tingkat keparahan pandemi. Kondisi yang lebih efektif atau kondisi yang baik itu menggambarkan di mana manajemen bencana dan komunikasi krisis diimplementasikan secara efektif di semua tingkatan. Program penanganan kesehatan, vaksinasi, 3T, testing, tracing, treatment, insentif dan santunan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, serta alat kesehatan itu diadakan dengan program-program secara efektif dan efisien. Kemudian kebijakan pemulihan ekonomi nasional, program jaring pengaman nasional, dukungan untuk kalangan usaha, perlindungan dan penciptaan lapangan pekerja berlangsung juga secara efektif, di mana hadirnya kolaborasi dan kerjasama yang efektif di antara pemerintah pusat, daerah, dan antar pemerintah di daerah, termasuk kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Ini adalah kondisi yang efektif. Dan kemudian kondisi yang kurang efektif adalah ketika manajemen bencana dan komunikasi krisis diimplementasikan tetapi tidak begitu efektif atau kurang efektif di berbagai tingkat. Program 3T dan santunan tenaga kesehatan dan sebagainya berjalan kurang efektif. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional termasuk diantaranya program jaring pengamanan sosial, dukungan untuk kalangan usaha, perlindungan dan penciptaan lapangan kerja kurang efektif. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar pemerintah daerah kurang efektif. Juga belum terciptanya kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan sektor swasta. Ini adalah 2 di sektor di sumbu X, sedangkan di sumbu Y adalah tingkat keparahan pandemi.
di mana pandemi mereda, kondisinya terjadi karena mutasi virus tidak lagi diikuti dengan munculnya varian yang diwaspadai, tingkat kasus harian rendah, tingkat kematian akibat virus rendah, dan kekebalan penduduk berhasil tercapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Kondisi memburuk atau bagian yang dianggap memburuk adalah ketika munculnya varian virus baru yang makin mudah menular, memiliki kompleksitas dan gejala yang berbahaya dan semakin sulit dideteksi, kemudian tingkat kasus harian tinggi, tingkat kematian akibat virus semakin tinggi, dan kekebalan penduduk belum dapat dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Hadirin yang kami hormati, kami perlu menjelaskan walaupun yang kemudian menjadi critical uncertainty lebih banyak kepada respon pemerintah dan persoalan kesehatan, namun implikasi dari kedua hal tersebut akan berdampak pada setidaknya persoalan itu pada 8 bidang, yaitu bidang kesehatan, perekonomian, keuangan, sosial, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi yang semua tersaji secara komprehensif di dalam hasil Foresight BPK ini. Kemudian bagian yang penting kami sampaikan juga adalah selain apa dan bagaimana senario dari skenario Indonesia 2026 itu. Bagian yang pertama, seperti yang kami sampaikan dulu, bahwasanya akan menjadi 4 bagian. Skenario yang pertama adalah skenario di mana respon pemerintah terhadap kondisi kritis itu lebih efektif dan kemudian diikuti dengan meredanya pandemi COVID-19. Senario ini adalah the best scenario yang kami berikan judul sebagai berlayar menaklukkan samudera. Dalam skenario ini, keberhasilan Indonesia menangani pandemi menjadi acuan bagi negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat, bahkan melampaui tingkat pertumbuhan pra-pandemi, sehingga membaiknya harga dan permintaan komoditas primer di pasar internasional. Laju penerimaan negara lebih besar daripada penarikan utang, sehingga kesinambungan fiskal di tahun 2026 terjaga. Kualitas belanja pemerintah membaik dan pemanfaatan utang digunakan untuk kegiatan produktif yang tepat sasaran. Ini adalah the best scenario. Kemudian skenario yang kedua adalah skenario mengarung di tengah badai. Ini adalah satu skenario di mana reformasi besar-besaran dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem kesehatan nasional yang berpengaruh pada cakupan layanan kesehatan, besaran iuran, dan kriteria pembebasan iuran warga. Reformasi juga terjadi dalam program jaring pengamanan sosial untuk meningkatkan efektivitas bantuan pada masyarakat paling terdampak. Tekanan untuk mengatasi pandemi yang memburuk mendorong pemerintah untuk tetap menerapkan extraordinary policy, termasuk melakukan pembatasan sosial di seluruh daerah di Pulau Jawa, Bali, Madura, dan sebagian wilayah di luar Indonesia. Kesinambungan fiskal dapat dipertahankan di tahun 2026, walaupun meningkat, tingkat utang pemerintah tetap dapat dijaga untuk keberlanjutan fiskal jangka panjang. Pemerintah melakukan banyak terobosan baru, diantaranya adalah menerapkan zero-based budgeting dan reformasi perpajakan. Ini adalah satu kondisi di mana respon pemerintah itu sangat efektif atau lebih efektif, tetapi tingkat keparahan pandeminya memburuk. Nah, bagian ketiga adalah kondisi yang kita sebut dengan worst case scenario. Skenario ini terjadi dengan judul tercerai-berai terhempas lautan, di mana respon pemerintah kurang efektif dan pandemi memburuk. Program vaksinasi yang diselenggarakan secara besar-besaran oleh pemerintah dan swasta tidak mampu mengimbangi keganasan dan persebaran virus. Angka kematian akibat COVID-19 di semua usia meningkat tajam sehingga mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak rumah sakit di kota-kota menengah dan kecil tutup karena tidak tersedia obat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya. Beberapa hal termasuk berkurangnya dukungan finansial dan layanan dasar yang dicakup dalam skema jaminan kesehatan sosial, dan kemudian kesinambungan fiskal tidak terjaga pada tahun 2026, di mana utang pemerintah meningkat sehingga rasio utang terhadap PDB mendekati batas yang melewati batas yang diperkenankan oleh undang-undang. Skenario 4 itu kita sebut dengan skenario taken for granted, di mana
skenario ini ditandai dengan respon pemerintah kurang efektif, tapi pandeminya mereda. Di mana walaupun pandemi sudah mereda, dampak yang berkepanjangan menyebabkan pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan publik yang memadai, jaminan kesehatan sosial tidak dapat memenuhi mandatnya karena mengalami kesulitan finansial kronis, disebabkan terus tertundanya pengucuran dana APBN, akibatnya banyak rumah sakit swasta enggan menerima pasien yang dijamin oleh JKN. Pemulihan ekonomi nasional berjalan lamban, bahkan cenderung stagnan. Pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi. Rasio utang pemerintah terhadap PDB mendekati batas yang diperkenankan peraturan perundang-undangan fiskal. Pemerintah baru hasil Pilpres 2024 melanjutkan instrumen counter cyclical. Saya pikir inilah hasil yang dicapai pada skenario 4. Kemudian penting juga kami sampaikan bahwa dari 4 skenario tersebut terdapat 5 tema yang menurut pendapat BPK perlu diantisipasi oleh pemerintah, yaitu yang pertama adalah reformasi kesehatan, kemudian reformasi pajak dan kesinambungan fiskal, yang ketiga adalah visi dan kepemimpinan pemerintah, keempat adalah transformasi digital dan tata kelola data, serta 5 kualitas sumber daya manusia. Tema-tema tersebut di atas perlu mendapat perhatian dari pemerintah karena akan turut menentukan keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 maupun menghadapi terjadinya pandemi, bencana, dan krisis global di kemudian hari. Ya, lanjut. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kami perlu juga menyampaikan bahwa dalam senario planning ini seperti yang telah kami sampaikan, kami memberikan kesempatan kalau pada pemeriksaan dan kemudian pendapat BPK yang bersifat insight, itu tindak lanjutnya hanya terbatas pada entitas pengelola keuangan negara, maka follow up atau tindak lanjut dari Foresight ini mengundang dan melibatkan secara terbuka seluruh semua orang, pemerintah, pemangku kepentingan dan rakyat atau stakeholder, dan oleh karena itu kami membuat novelty, apa yang kami sebut dengan indikator dan signpost. Silakan ditampilkan, ada 3 indikator dan signpost di sini yang data-datanya itu terukur, dan data-data ini akan diupdate rencananya setiap 6 bulan sekali untuk melihat ke arah mana perkembangan dari senario ini di masa yang akan datang. Dan ini memberikan kesempatan bagi kita semua untuk memberikan tanggapan kira-kira hal-hal apa yang perlu dilakukan agar kita lebih siap, agar kita dapat menghasilkan skenario terbaik untuk Indonesia di masa yang akan datang. Hadirin yang kami hormati, pendapat BPK dalam bentuk strategic foresight ini telah disusun melalui due process yang intens dan sinergi bersama pemangku kepentingan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan foresight ini, khususnya kepada Deloitte Consulting Southeast Asia, para ahli, praktisi, dan akademisi yang telah memberikan masukan dari berbagai bidang, serta para pimpinan kementerian lembaga dan kepala daerah yang telah memberikan masukan dari aspek kebijakan dan regulasi setelah penerapannya. Peserta ground launching yang berbahagia memenuhi amanat pasal 11 huruf A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan telah menyerahkan hasil foresight BPK ini kepada Presiden Republik Indonesia pada hari Jumat 15 Oktober 2021 di Istana Negara. Pada hari yang sangat bersejarah hari ini, BPK telah secara paripurna merampungkan hasil foresight-nya, maka keterlibatan berbagai pihak dalam membawa Indonesia menuju ke arah yang lebih baik menjadi hal penting yang perlu dilembagakan, yang untuk itu dibutuhkan situs resmi yang dapat diakses secara terbuka oleh semua pihak, oleh pemerintah, pemangku kepentingan, bahkan seluruh rakyat. Untuk kepentingan tersebut, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, website Strategic Foresight BPK secara resmi kami nyatakan di launching. Mari kita sama-sama bersatu untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih tangguh. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ketua BPK, dan selanjutnya untuk prosesi launching, saya mohon berkenan Ketua BPK untuk mengarahkan tangan ke layar virtual. Ke layar virtual. Oh, ke situ ya. Dalam kehidupan, akan selalu ada masa penuh tantangan dan cobaan yang menguras tenaga, menghabiskan seluruh upaya dan fokus kita dalam menghadapinya. Selama setahun lebih, bangsa Indonesia menempuh pandemi global yang dapat dikatakan berhasil melumpuhkan dunia, baik dari segi kehidupan sosial maupun ekonomi. Dan selama pandemi ini, tatanan kehidupan baru telah sedemikian terbentuk. Pembaharuan yang tidak terelakkan haruslah dimulai pada sebuah titik. Adalah tugas kita setiap unsur bangsa untuk dapat mengarahkan kemana Indonesia akan terus melangkah. Apa yang tengah kita hadapi saat ini adalah kemunculan sebuah ketidakpastian besar, di mana sebuah situasi dapat berubah begitu cepat. Saat inilah, fungsi Foresight BPK memberikan kontribusi penting agar pemerintah dapat kembali menentukan arah pembangunan negara. Foresight BPK diharapkan dapat memberikan tinjauan masa depan dengan menyorot implikasi jangka panjang dari keputusan atau kebijakan pemerintah saat ini, mengidentifikasi tren kunci dan tantangan yang dihadapi negara dan masyarakat sebelum hal tersebut muncul menjadi krisis. Penyusunan Foresight BPK ini menggunakan berbagai sumber data, yaitu hasil-hasil pemeriksaan BPK, pendapat BPK, tren dalam negeri, regional, dan global. Dalam menyusun kerangka skenario, dalam buku ini juga melibatkan 20 ahli dalam bidang ekonomi, keuangan, kesehatan, sosiologi, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi guna memetakan driving forces atau aspek-aspek penting yang berpotensi mempengaruhi kondisi di masa depan. Penyusunan buku ini juga melibatkan beberapa pemangku kebijakan dan kepala daerah melalui webinar, FGD, dan workshop. Tinjauan Foresight BPK mengarahkan Indonesia pada 4 skenario utama dalam menghadapi era sesudah pandemi COVID-19. Skenario pertama, di mana respons pemerintah lebih efektif dan pandemi mereda, dengan kecepatan pemerintah melakukan tindakan baik melalui pembuatan maupun penerapan kebijakan, akan segera memperkuat 4 sektor utama, yaitu kesehatan, perekonomian, keuangan, serta sosial. Skenario kedua, di mana respons pemerintah lebih efektif, namun pandemi memburuk. Terlepas dari kecepatan pemerintah untuk mengatasi krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19, tekanan pada sektor sosial dapat menghambat pulihnya sektor lain. Akan tetapi, target-target yang telah dicanangkan masih dapat dicapai oleh pemerintah Indonesia. Skenario ketiga, di mana respons pemerintah kurang efektif dan pandemi memburuk. Yang akan terjadi adalah efek berantai di saat sektor kesehatan terlumpuhkan. Target pertumbuhan di sektor-sektor lain tidak dapat tercapai. Pemerintah tidak mencapai target penerimaan pajak dan dengan stagnannya kegiatan ekonomi rakyat, bank-bank kecil bangkrut karena tingkat non-performing loan yang tinggi. Kesenjangan sosial pun kian menajam sehingga menimbulkan tingginya kriminalitas. Skenario keempat, di mana respons pemerintah kurang efektif, namun pandemi mereda. Kekecewaan rakyat akan ketidakefektifan pemerintah dalam bertindak akan tercermin pada pergeseran kekuasaan hasil pemilu 2024. Masyarakat cenderung dapat memulihkan diri karena mobilitas meningkat, sehingga kegiatan perekonomian dapat bangkit. Akan tetapi di segi keuangan, pemerintah akan mengalami kesulitan akibat pemerintah tidak dapat menjalankan rencana fiscal consolidation. Lalu, ada di manakah kita sekarang?
Pendapat Foresight BPK menggunakan 4 indikator dan signpost untuk mengidentifikasi respons pemerintah terhadap kondisi krisis dan tingkat keparahan pandemi dalam mengantisipasi tantangan ke depan. Setiap skenario memiliki implikasi yang berbeda, sehingga di tengah ketidakpastian, pemerintah dituntut untuk mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi, sehingga menjadi resilient government terlepas dari kondisi yang akan terjadi di masa depan. Dalam pandangan BPK, terdapat 5 tema penting yang perlu diantisipasi pemerintah. Reformasi kesehatan, reformasi pajak, dan kesinambungan fiskal, visi dan kepemimpinan pemerintah, transformasi digital dan tata kelola data, serta kualitas sumber daya manusia. Keempat skenario tadi menceritakan apa yang mungkin terjadi pada Indonesia dalam 5 tahun mendatang. Walau terlalu awal bagi kita untuk mengetahui skenario mana yang akan terjadi di masa 5 tahun dari sekarang. Namun bukan berarti kita tidak perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menang dalam menghadapi kemungkinan yang ada. Kita perlu mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk menjadi bangsa yang tangguh, untuk masa depan yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik. Dan hadirin, demikian tadi telah kita saksikan bersama launching buku pendapat strategik Foresight BPK dan website Foresight BPK. Acara selanjutnya adalah tanya jawab pimpinan BPK bersama rekan-rekan media. Untuk itu kepada rekan-rekan media terlebih dahulu kami undang untuk dapat menuju galeri BPK di lantai 1. Dan hadirin Bapak Ibu undangan yang kami hormati, dengan demikian maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.